Halo sahabat dunia alutsista, salam NKRI buat sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kapal selam siluman U-214 Indonesia terbaru. Kami harapkan kepada penonton setia dunia alutsista untuk dapat menonton video ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman situs Zona Jakarta, Indonesia mendapat tawaran dari ThyssenKrupp Marine Systems TKMS Jerman untuk pembelian kapal selam U-214. TKMS memang sengaja menawarkan kapal selam U-214 ke Indonesia karena TNI AL sudah fasih mengoperasikan U-209 sebelumnya. Kapal selam U-214 merupakan turunan dari U-209 Indonesia di mana akan mudah bagi TNI AL mengoperasikannya bila jadi dibeli. Adanya keinginan Indonesia memperoleh U-214 diberitakan oleh Global Defense Corp beberapa waktu lalu. Bahkan tim dari TKMS mengunjungi Jakarta untuk menjalin kesepakatan proyek ini. Delegasi dari TKMS sudah berada di Jakarta untuk melakukan diskusi dengan Angkatan Laut Indonesia dan pihak terkait untuk pembelian kapal selam U-214, lapor Global Defense Corp, Minggu 10 Oktober 2021. Nantinya saat di Indonesia, TKMS akan berusaha menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meyakinkan bahwa U-214 tepat digunakan oleh Indonesia. Menilik dari sepak terjang TKMS dalam dunia pembuatan kapal selam memang bisa dibilang ia merupakan yang terbaik. Holzwerke Deutsche Werft yang menjadi bagian TKMS memang sudah malang melintang membuat kapal selam termasuk U-209 milik Indonesia. Maka untuk melanjutkan tongkat estafet keluarga U-Boat di Indonesia memang pas rasanya bila U-214 diboyong. Terlebih PT PAL sudah punya galangan pembuatan kapal selam sejenis U-209 dan turunannya maka tak ada alasan lagi U-214 tak cocok bagi Indonesia. Kapal selam tipe U-214 adalah diesel listrik kapal selam yang dikembangkan oleh Holzwerke Deutsche Werft GmbH. Ini fitur propulsi diesel dengan sistem propulsi udara independen menggunakan sel bahan bakar hidrogen membran elektrolit polimer Siemens. Kelas ini dirancang khusus untuk pasar ekspor. Kelas kapal selam menggabungkan prinsip-prinsip desain keluarga tipe 209 dan fitur tipe 212A. Namun, sebagai desain ekspor, ia tidak memiliki beberapa teknologi rahasia dari tipe 212 yang lebih kecil. Yang paling penting mungkin adalah lambung baja non-magnetik, yang membuat kapal selam tipe 212 sulit dideteksi menggunakan anomali magnetik detektor. Lantas seperti apa kemampuan U-214? Dikutip dari Naval Technology, U-214 merupakan kapal selam serang dengan bobot 1.690 ton dan panjang 65 meter. Ia mampu menyelam di bawah laut sedalam 400 meter hingga dapat melaju secepat 20 knot di dalam air. Paling berbahaya dari kapal selam U-214 ini adanya sistem Air Independent Propulsion. Air Independent Propulsion merupakan teknologi maju di dunia kapal selam di mana perangkat itu bisa membuat U-214 menyelam selama 3 minggu di dalam laut tanpa timbul ke permukaan. Prinsip kerjanya ialah AIP bisa mengisi ulang daya baterai kapal selam yang merupakan sumber daya utama U-214 walau saat berada di bawah laut. Kalau kapal selam konvensional biasa layaknya U-209 Indonesia harus timbul ke permukaan dahulu, hidupkan mesin diesel untuk mengecas baterai kapal. Gas buang dari mesin diesel saat mengisi daya baterai di permukaan laut ini memang terlihat sepele, namun jika dalam keadaan perang asap mesin kapal selam yang membumbung tinggi ke udara bisa jadi petunjuk bagi musuh untuk segera menyerang mereka. Sistem AIP tadi meniadakan hal di atas di mana gas buang mesin diesel bisa ia reduksi sehingga kapal selam bisa mengisi daya dalam keadaan menyelam. Di jajaran kapal selam Indonesia saat ini belum ada yang menggunakan AIP sama sekali.
Air Independent Propulsion sendiri membuat kemampuan kapal selam konvensional seperti kapal selam nuklir yang tak mempunyai gas buang sedikit pun karena nuklir merupakan sumber daya bersih layaknya listrik. Kemudian kemampuan kedua U-214 ialah material lambung baja non-magnetik. Non-magnetik dalam artian lambung kapal selam U-214 tidak bisa dilacak sonar. Sonar sendiri dapat melacak kapal selam jikalau konstruksi bangunnya menggunakan baja murni, jika non-magnetik jelas tidak bisa dilacak sehingga membuat U-214 sulit dihancurkan. Adanya kombinasi air independent propulsion dan lambung kapal non-magnetik ini membuat U-214 yang ditawarkan TKMS ke Indonesia menjadi kapal selam konvensional paling berbahaya saat ini.